terutama Bapak Presiden Prabowo nanti yang memimpin Indonesia. Itu jelas bahwasanya harus otoriter. Ini sudah sampai mana? Dan remnya sampai mana nih untuk memantau kodimnya dan dimnya ke bawah dan seterusnya. Polisian juga gitu. Bagaimana nih? Sudah ada belum ini lumbung pangannya? Udah dilaksanakan belum undang-undang darurat pangannya? Kalau tidak dilaksanakan di satu daerah, maka akan menjadi chaos perebutan makan. Karena orang lapar, mereka punya bayi, mereka punya anak, nggak ada lagi beras, kan nggak mungkin makan baju, nggak mungkin makan daun-daunan terus. Mereka merambah ke kota seperti zombie, mencari apa makan. Jadi rebut, jadi ke chaos. Sebanyak apapun militer, kalau terjadi chaos, Bapak akan sulit ini. Karena apa? Militer kita oke besar, kuat, populasi kuat. Tetapi kalau rakyat ratusan juta kelaparan ya bagaimana kita mau menghadapi orang lapar gitu loh. Jumlahnya jutaan gitu. Mau ditembak bagaimana? Nah, itu makanya sebelum terjadi chaos, desa-desa yang tidak siap hukum seberat-beratnya oleh pemerintah. Militer bergerak, hukum kalau perlu kepala desanya diganti. Tapi dengan catatan tadi, pemerintah sudah menyediakan bantuan apa tadi? Sistem informasi manajemen, yaitu peralatan tools ya untuk pemantauan internetnya itu. Jadi CCTV di Lumbung, dibantu teknologi pertaniannya, dibantu pupuknya, dibantu apa namanya infrastruktur yang serius gitu ya untuk desa itu untuk meningkatkan produksi beras, produksi ketela pohon, produksi sagu, produksi apapun juga kemudian satu desa itu harus bekerja sama. Nah, bagi orang-orang di desa itu yang malas-malesan ya ataupun tidak mau ikut aktif ya tidak usah dicatat atau tidak usah diberi jatah makan nanti kalau terjadi kelangkaan pangan dia misalnya gimana mati nggak? Ya mati ya itu karena salahnya dia. Karena dia nggak bergerak. Makanya itu hukum ini harus ditegakkan benar-benar Bapak kalau di sini. Ya kalau terlalu banyak demokrasi, terlalu banyak usul sana usul demokrasi, nanti bakal selesai. Ini masalahnya darurat. Ini masalahnya adalah masalah krusial, tidak bisa ditangani dengan demokrasi. Boleh sesuatu ditangani demokrasi, boleh Indonesia negara demokratis, iya. Tapi lihat konteksnya. Nah, kalau kita sudah mau masuk ke jurang kayak gitu, masa harus bagaimana pendapat saudara-saudara? Oh, satunya kita lompat jurang, satunya kita kembali lagi, ada angin terpang kita terpaksa gimana kan? Ya harus jelas otoriter. Dan itu kita harus satu komando. Kita harus turut kepada pemerintah. Samina wa ata'na. Kita taat sama Umaro. Kita taat sama ulama pusat di sana. Itu yang harus ditekankan. Makanya perlu Bapak undang-undang darurat pangan. Nah, kapan pelaksanaannya? Ya sesegera mungkin karena ini udah menyangkut ini. Food estate gimana? Bagus food estate, tapi kekurangannya kita perbaiki. Tapi kan bukan sistem itu yang kita usulkan. Yang kita usulkan adalah lumbung pangan yang seperti Nabi Yusuf, yaitu setiap desa itu dicatat berapa jumlah orangnya yang nanti akan dibagi makan secara gratis. Gratis ini maksudnya adalah gratis itu selama dia menabung di situ, menitip makan di situ. Tiap bulan dia sebelum apa? Sebelum kejadian krisis yang berkepanjangan. Jadi di dalam sejarah Nabi apa Yusuf tadi itu 7 tahun masa masa apa ya panen itu disimpan. Wah, masih banyak hujan. Nah, sekarang ini umum banyak hujan ini Pak Presiden dan para menteri mungkin ya. Ini habis-habisan kita maksimalkan untuk menanam padi dan sebagainya. Nah, pada satu saat nanti kalau nggak ada hujan, nah makanya dalam tadi cerita itu kan di dalam kisah di dalam ya itu real ya di dalam kitab Al-Quran itu jelas Quran surat Yusuf bahwasanya 7 tahun masa kekering apa masa panen itu full bisa kita sisihkan beras dan sebagainya. Nah, bagaimana orang-orang tadi orang-orang kaya, orang-orang miskin yang menentang? Ya udah hukum aja secara undang-undang darurat pangan. Dihukum itu artinya apa? Ya kalau dihukum seberat-beratnya apa? Bagaimana? Ya para ahli hukum lah yang bisa menentukan. Tapi ini kan karena melanggar ya subversif. Nah, ya bagaimanapun harus ya. Soalnya kalau nggak ditegas ini akan menjadi penyakit di desa-desa lain untuk mencontoh dari desa yang tadi melawan pemerintah tidak mau ada lumbung pangan. Makanya Nabi Yusuf ada yang melawan langsung hajar, tembak perangi. Mereka katanya punya tentara bayaran. Waktu itu kan dikisahkan mereka juga punya karena orang kaya ya, mereka kan bisa beli
kayak apa tentara bayaran atau apa ya pasukan bayaran. Ya tetap Nabi Yusuf memerangi mereka. Karena ini jihad, jihad melawan orang-orang yang tidak apa mendukung pemerintah untuk penanganan pangan. Jihad untuk apa? Supaya menyelamatkan nyawa jutaan orang yang mati kelaparan. Gitu. Ya, oleh karena itu kembali lagi, mari kita mencoba membuat struktur yang jelas. Itu tadi di setiap desa itu dibuat lumbung pangan. Nah, apakah perlu ada yang baru, bangunan baru? Nggak perlu, biayanya nggak usah lah. Mungkin ada sekolah yang sudah nggak kepake, itu diperbaiki lagi. Atau mungkin ada orang kaya di desa ini, pakai aja nih rumah besar ini sebagai lumbung pangan, dipakai silakan. Dengan catatan memenuhi persyaratan gitu. Seperti Nabi Yusuf itu ada syarat-syaratnya kan. Syarat pertama adalah udara harus jelas. Sirkulasi udaranya harus jelas. Sehingga apa? Berasnya itu tidak cepat rusak. Kedua harus ada apa? Harus ada sirkulasi air di situ. Pendinginan ya. Ketiga harus apa? Bangunannya itu kuat, tidak roboh. Keempat apa? Harus ada yang jaga. Nah, ini tadi perannya pemuda di desa, perannya ya para pemuda di desa atau para tokoh agama untuk mendukung ini harus ada dijaga ini. Militer tadi juga harus membantu jaga. Setiap lumbung itu harus ada militer dan kepolisian. Nah, ini perlu sekali untuk itu untuk membuat suatu sistem seperti itu. Nah, ini berapa tahun kapan persiapannya? Ya, undang-undang darurat pangan harus segera. Artinya segera itu tahun pertama misalnya dibuatkan jelas lumbungnya dulu. Kalau desa yang sudah siap mulai memasukkan barang-barangnya itu. Apa yang dimasukkan? Ya, itu tadi bahan pangan yang bisa tahan lama berapa tahun ke depan. Bagaimana dengan beras? Beras tahan berapa tahun? Ya kalau zamannya Nabi Yusuf dulu itu kan gagang apa namanya gagang gandumnya kan nggak dipotong tetap ada digantungkan. Seperti nenek moyang kita dulu, seperti kakek buyut saya dulu, saya masih ingat juga ada beras-beras yang ditaruh di rumah itu tahan sampai cukup waktu yang lama lebih dari 6 bulan itu bisa dimakan. Jadi masih gabah artinya berasnya masih di apa di dalam apa namanya yaitu tadi struktur tanaman apa padinya gitu. Jadi jangan belum digiling. Nanti kalau mau dipakai baru ditumbuk, dimakan. Nah kalau perlu ya itu tadi segera tanah-tanah yang istilahnya banyak sekarang kan lebih banyak tanahnya menjadi beton ya, menjadi perumahan ya segera dibatasi karena nanti kita nggak makan beton ini. Kita nggak makan beton, kita nggak makan rumah, kita makan beras, kita makan ketela pohon, kita makan yang kita bisa makan. Nah itu di stop, diusahakan di stop. Utamakan kembalikan ke agraris. The center of Indonesia is agriculture. Ya kita pertanian kembangan lagi. Tanah-tanahnya dibatasi lagi, nggak usah ada banyak izin pembangunan, tapi pembangunan pertanian malah didorong. Apa pembangunan pertanian itu tadi mulai dari traktornya juga disiapkan, teknologinya, kemudian pupuknya dan sebagainya, sehingga masyarakat tidak menjerit pupuknya gimana ini Pak ini. Nah itu sebenarnya kan ulah dari satu dua orang aja menurut saya Bapak. Artinya menurut saya ada orang yang menguasai itu. Kalau di dalam undang-undang darurat pangan ini nggak boleh siapapun berdagang untuk kepentingan pribadi. Kalau undang-undang darurat pangan ya udah semua dipegang oleh presiden, oleh pemerintah pusat, oleh menteri yang ditunjuk. Otoriter ya seperti Nabi Yusuf tadi. Kalau ada yang melawan Nabi Yusuf tadi ya udah dihukum, diperangin. Itu. Ya kalau demokrasi ya nggak selesai-selesai. Karena ini masalah pangan, masalah nyawa orang, masalah nyawa jutaan penduduk Indonesia. Jangan sampai pemerintah kan mengalami chaos karena di satu daerah sudah rebutan makan, uang nggak cukup, mereka yang punya uang banyak juga nggak bisa beli makan, akhirnya apa? Saling bunuh, saling serang antar desa. Nah itu yang tidak diinginkan kan oleh semua orang. Bahkan sejarah sudah mengajari kita. Bahkan di Majapahit kita dulu ada lumbung yang besar sekali, yang sistem irigasinya masih bisa dilihat dari sekarang ini. Di Trowulan itu kita bisa melihat bagaimana sistem pengairannya itu luar biasanya, bagian mengairi Majapahit ya, kerajaan Majapahit di Trowulan. Itulah pusatnya di situ. Jadi kita harus, saya kira Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo mampu ya bersama Mas Gibran, saya kira mampu untuk mempersiapkan itu semuanya.
meregenerasi. Mas Gibran kan juga masih muda, meregenerasi orang-orang itu jangan sampai di kota semuanya. Kembalikan kejayaannya di desa. Di desa itu banyak lapangan kerja, apa aja itu tadi, ada bagian sekretaris, administrasi, keuangan, mengelola lumbung pangan, mengelola pertaniannya, ada yang mengurus teknologinya, mengurus peternakannya, kedokterannya dan sebagainya, diarahkan ke desa. Jadi desa itu dikembangkan lagi sebagai pusat orang yang menggiurkan gitu loh. Makanya pemerintah harus menyediakan salah satu lapangan kerja itu tadi. Lapangan kerja di desa bukan di kota. Apa lapangan kerja di desa? Ya mulai dari teknologi pertaniannya, mulai dari teknologi perikanannya, peternakannya, kemudian dibuat pabrik-pabrik di situ yang bisa membuat membuat tahan lama ya makanan, pengalengan ikan darat atau di lautan juga ikan laut. Kemudian beras tadi gimana caranya difermentasi atau diapakan sehingga bisa menjadi makanan tahan lama gitu, diolah dulu gitu ya, kemudian baru dimasukkan lumbung, itu lebih jauh lebih baik Bapak. Kemudian sayur-sayuran bayam yang tadinya hanya berapa hari kemudian nggak bisa makan lagi, hari dibuat keripik bayam. Kemudian ketela pohon banyak banget kan dibuat keripik singkong, dibuat makanan tiwul, makanan apa, dan dibuat kering juga bisa. Jadi semuanya dipusatkan di desa. Agriculture-nya tadi itu di desa itu ada pabrik. Investor gimana? Boleh. Boleh investor itu mengelola itu semuanya. Tapi itu tadi negara punya otoriter. Jangan ngutik-ngutik pangan. Pangan udah urusan negara, bukan urusan pengusaha. Ya kalau udah urusan pengusaha, seperti tadi Nabi Yusuf, ya hancur. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, ini adalah pangan negara, bukan pangan pengusaha. Bukan pangan eh, sekelompok pengusaha yang kaya, bukan. Karena ini adalah darurat. Kalau dipegang pengusaha nanti harganya mahal, rakyat nggak bisa beli. Nah disitulah makanya otoriter harus dipegang. Satu poin pangan jangan diganggu gugat. Di luar itu silahkan ya sistem pertaniannya, teknologinya ya, pengusaha mau investasi boleh, tetapi distribusi pangan yang diatur negara jangan diganggu gugat. Stok milik negara. Negara tidak boleh membeli ke pengusaha, nggak boleh. Malah negara yang tadi sudah menyediakan rakyat yang menyetok semua itu. Sehingga di sini pengusaha jangan terlalu banyak ikut untuk otorisasi dari pangan, distribusi dari lumbung pangan sampai ke rakyat. Karena apa? Nanti setiap bulan itu kan pangan dibagi secara gratis itu oleh pemerintah melalui lumbung pangan tadi itu, lumbung pangan desa. Di sana ada 1.000 orang di satu desa dipanggil A, B, C, D, ini beras kamu, beras kamu, beras kamu. Mereka bisa makan. Nah ini di lumbung ini harus bertahan minimal 3 tahun. Syukur-syukur seperti Nabi Yusuf 7 tahun bisa bertahan apabila terjadi krisis dunia yang luar biasa. Andai kan ini berhasil Indonesia membuat suatu luar biasanya untuk pangan, manajemen pangan. Saya pribadi yakin bahwa negara Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, Eropa, negara Eropa, Amerika pasti akan banyak bertepuk lutut di Indonesia. Seperti Mesir tadi itu pusat lumbung pangan, nah kan negara-negara lain terpaksa kan harus datang ke Mesir untuk meminta bantuan, malah meminta bantuan karena Mesir udah surplus, sedangkan negara lain tidak mempersiapkan diri dengan baik masa kesulitan itu. Ya Indonesia ini harus mempersiapkan dengan baik sebelum kejadian benar-benar iklim yang sangat ekstrim kemudian nggak ada hujan. Ya walaupun hujan bisa dibuat hujan buatan, tetapi kan kita harus mempersiapkan yang ada karena Indonesia adalah negara kaya raya. Ibaratnya itu Skus Plus kan dalam lagunya, tongkat dilempar jadi tongkat dilempar jadi tanaman. Ya artinya kan mudah sekali, subur sekali. Nah inilah bagaimana mari kita mencoba untuk membuat suatu tatanan manajemen lumbung pangan desa, solusi kelangan pangan desa. Ini dengan serius dimulai dari pemerintah membuat undang-undang darurat pangan, dan kita mohonlah Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk membantu pengesahan undang-undang darurat pangan. Seperti adanya COVID kemarin, undang-undang darurat COVID dan seterusnya. Kalau tidak ada undang-undang darurat pangan, ini payung hukumnya sulit ini. Nanti banyak sekali desa-desa yang menentang pemerintah, dalam arti nggak mau, nggak bisa. Desa harus taat sama negara, bukan desa walaupun beda partai, pimpinan daerah beda partai, tapi untuk urusan pangan ini harus satu komando, presiden di pos satu komando. Dan nanti kalau
Beda partai yang bupati A partainya B, pemerintah apa menterinya partai A dan sebagainya, ya nggak bakal selesai kan, kasihan korbannya rakyat. Ini masalah pangan, darurat pangan, sekali lagi harus dikembalikan ke pemerintah sebagai otoriter, otorisasi pangan. Dan pemerintah, saya pribadi dan banyak teman-teman, banyak dalam arti ini saya kira ya, masalah Indonesia senang dipimpin oleh militer. Tapi militer yang pro sama rakyat, artinya bukan pro sama para oligarki yang menyengsarakan rakyat. Tentunya kan gitu ya Pak ya. Jadi oligarki gimana? Boleh, boleh kaya tetap kok, silahkan. Tetapi jangan ganggu untuk urusan pangan, karena ini masalah sangat krusial. Karena kita sudah diajari bagaimana pengelolaan pangan dan seterusnya pada zaman nenek moyang moyang kita dulu. Bagian nenek moyang kita dulu juga tidak kelaparan karena dia sudah menyimpan pangan dan seterusnya di rumah-rumah. Nah, kita ini sentralkan di satu desa. Jadi mulai sekarang ada gerakan menabung pangan atau GMP, dan kami pribadi sudah menggelorakan ini Bapak sejak dulu ya, sejak 2020 kita sudah membuat gerakan menabung pangan, dan kita mensupport pemerintah untuk persiapan bagaimana solusi kelangkaan pangan dengan cara membuat riset-riset tentang bagaimana pengelolaan pangan yang baik. Yang beberapa buku sudah saya terbitkan, yaitu Manajemen Lumbung Pangan Sakti, yaitu nama saya sendiri adalah Sakti, tapi orangnya saya belum sakti Pak. Jadi Sakti Indra Gunawan nama saya. Saya lulusan dari New England, Australia. Dan itu terima kasih kepada Pak SBY dulu yang mengirim saya. Zaman pemerintahan SBY yang mengirim saya untuk sekolah di sana, dapat beasiswa S3. Jadi saya juga harus mengembalikan ilmu ini dari rakyat, karena ini uangnya rakyat, jadi saya harus kembalikan kepada pemerintah. Dan ini kita tidak apa ya, sebagai kewajiban ya, warga yang telah dibantu oleh negara, kita ucapan terima kasih kepada negara melalui ini. Melalui sebuah riset, kami sudah membuat bukunya, Manajemen Lumbung Pangan, kemudian sudah menerbitkan jurnal di beberapa jurnal di luar negeri, antara lain di European Journal of Management, dan seterusnya. Kami sudah publikasikan. Jadi demikian kuliah singkat, kuliah Manajemen Lumbung Pangan ini. Kita akan lanjutkan di waktu yang mendatang. Semoga, kita berharap Presiden Prabowo ya, Bapak Jenderal Prabowo, itu melanjutkan Bapak Jokowi yang telah meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan. Dan Pak Jokowi juga sudah mengingatkan kita berkali-kali bahaya kelangkaan pangan, bahaya kelangkaan pangan. Kita bisa ngecek dari pernyataan beliau, dan bagaimana nih Pak Jokowi juga sudah paham benar bahayanya pangan, kelangkaan pangan. Makanya di zaman ini nanti Pak Prabowo bisa mengambil alih dengan cepat, karena Pak Prabowo adalah sudah jenderal penuh juga kan, jadi segera mudah untuk mengambil alih bagaimana militer menjadi pusat yang penting untuk mengendalikan pangan terutama ya. Jadi itu. Jadi karena itu sudah dicontohkan seperti Nabi Yusuf alaihi wasallam, dan beberapa kisah di Majapahit juga sudah jelas bagaimana Majapahit sudah menjadi pusat pangan, dan begitu kuatnya mereka, infrastrukturnya bisa dilihat sampai sekarang di Jawa Timur, bekas-bekas kerajaan Majapahit. Dan kita bisa, saya kira, mengembalikan kejayaan Indonesia menjadi pusat pangan dunia, menjadi negara yang besar, karena kalau kita menguasai pangan maka kita menguasai dunia. Jadi kita tidak mengemis lagi ke negara lain, tapi kita malah membantu negara lain dalam hal pangan. Jadi pangan yang dimaksud itu tadi mulai dari beras, ketela pohon, apa namanya, produk-produk lain yang bisa ditanam oleh rakyat, disimpankan ya di dalam lumbung pangan secara masif dan dikontrol oleh pusat untuk persiapan saat kelangkaan pangan, sehingga masyarakat tetap bisa makan, beraktivitas tanpa harus memikirkan pangan. Dan jika perlu pemerintah juga tetap menggelontor itu tadi, bukan hanya uang tetapi juga teknologi, pupuk dan seterusnya, sehingga menyuburkan apa padi ini secepatnya bisa segera dipanen dan dibuat pabrik-pabrik ya di setiap desa gitu, pabrik, sehingga langsung dibuat. Nah, kan bisa dijual ini Pak Presiden. Kalau sudah banyak di desa itu, sudah banyak ini maka akan bisa dijual ke luar negeri sebagai nilai surplus ekonomi di Indonesia. Karena Indonesia sudah cukup, bisa dijual lah, itu menjadi pemasaran besar. Pengusaha gimana bisa kaya? Bisa, pengusaha tetap bisa kaya, tapi itu tadi jalur yang lain ya. Jadi jangan distribusi yang dibagi rakyat itu. Ya dia juga mungkin bisa jualan, pengusahanya bisa jualan teknologinya atau apanya, tetapi tidak boleh anggaran negara ini khusus pangan ini, khusus distribusi pangan bagaimana ini sampai rakyat harus jelas.
Jadi jurnal-jurnal yang telah dipublikasi itu swasembada pangan, ketahanan pangan dan sebagainya itu tidak bisa hanya kita memproduksi beras. Banyak sekali produksi beras, gandum dan sebagainya di Afrika, negara-negara itu, tetapi produksi aja tapi tidak punya apa distribusi yang jelas, sistem informasi manajemennya, ya tetap bangkrut juga. Makanya tadi Bapak Presiden sudah saya katakan tidak hanya memperbanyak produksi beras, tetapi juga sistem informasi manajemennya sudah disiapkan sehingga Presiden beserta menteri sudah bisa melihat ya para jenderal ya, para komandan-komandan bisa ngeliat ini sudah sampai rakyat belum, sudah seberapa stok berasnya, berapa untuk rakyat dan seterusnya. Itu udah kelihatan. Berapa pertanian yang sudah digarap kayak gitu. Dan itu harus dipantau oleh negara, dipantau oleh militer dengan seksama. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Mari kita menjadi negara penghasil beras yang hebat di dunia, menjadi pusat pangan dunia, dan kita kembali ke zaman Majapahit. Bukan hanya 2/3 wilayah dunia kita kuasai juga. Kalau perlu dalam konteks pangan kita menguasai dunia. Terima kasih karena negara Indonesia dan negara besar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.